Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga saya bisa mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arianti Indah Setiastuti, SPI MSI. Saya merupakan dosen pada program studi Ilmu Perikanan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. NIDN saya 0713018805. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro tahun 2010. S2 pada Magister Manajemen Sumber Daya Pantai Universitas Diponegoro tahun 2015. Bidang ilmu saya adalah teknologi hasil perikanan. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya deskripsikan adalah mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perairan. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Untuk identitas mata kuliah, nama mata kuliah adalah Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perairan. Jumlah SKS sebesar 2 SKS, terdiri dari 1 teori dan 1 praktikum. Kode mata kuliah untuk mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perairan adalah STI 1244B. Semester pada semester 2. Sifat mata kuliah adalah wajib. Deskripsi mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perairan merupakan mata kuliah wajib di program studi ilmu perikanan yang mempelajari tentang konsep dasar kandungan dan sifat-sifat bahan pangan ikan, faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangan, aplikasi prinsip kimiawi, mikrobiologis, dan teknik dalam proses pengolahan hasil perikanan, serta dasar-dasar dari cara pengolahan pangan dengan penekanan pada hasil perikanan baik secara tradisional maupun modern. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perairan adalah 1. Mampu menguraikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar teknologi pengolahan hasil perairan. 2. Mampu menjelaskan perubahan karakteristik mutu produk hasil perairan selama proses pengolahan dan penyimpanan. 3. Mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar dari teknologi pengolahan rumput laut dan manfaatnya dalam bidang industri. 4. Mampu menjelaskan perkembangan pengolahan perikanan di industri pengolahan perikanan, baik di Indonesia maupun secara internasional. Adapun materi pembelajaran Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perairan adalah pada pertemuan pertama, sub CPMK adalah mampu menjelaskan ruang lingkup konsep dasar teknologi dan ruang lingkup produk hasil perikanan, serta sejarah perkembangan teknologi pengolahan hasil perairan. Adapun materi pembelajarannya terdiri dari pendahuluan, penjelasan kontrak perkuliahan, konsep dasar atau prinsip teknologi pengolahan hasil perikanan. Pada pertemuan 2 dan 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar penanganan hasil produk perikanan. Materi pembelajarannya meliputi struktur dan sifat fisik, kimia, mutu produk hasil perikanan, kemunduran mutu produk hasil perikanan secara biokimia maupun mikrobiologi dan sensori. Pada pertemuan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar penggunaan teknologi fisikawi menggunakan suhu rendah. Materi pembelajarannya, konsep dasar penggunaan suhu rendah, meliputi pendinginan dan pembekuan untuk pengolahan ikan, serta kerusakan produk hasil perikanan dari penggunaan suhu rendah. Materi pertemuan kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar penggunaan teknologi fisikawi menggunakan suhu tinggi. Adapun materi pembelajarannya yaitu dasar penggunaan suhu tinggi, pasteurisasi dan sterilisasi untuk pengolahan ikan, serta kerusakan produk hasil perikanan dari penggunaan suhu tinggi.
Pada pertemuan 6 dan 7, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar penggunaan teknologi proses fermentasi dalam pengolahan hasil perikanan. Materi pembelajarannya adalah konsep dasar penggunaan prinsip biologi fermentasi dengan bakteri untuk pengolahan ikan, serta pemanfaatan enzim, karbohidrase, protease, dan lipase sebagai starter dalam proses fermentasi. Adapun pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan prinsip pengolahan ikan menggunakan teknik pengeringan. Materi pembelajarannya prinsip dasar proses pengeringan dengan menggunakan tenaga matahari, alat mechanical dryer, serta produk perikanan yang diolah dengan metode pengeringan. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar penggunaan prinsip kimiawi untuk teknologi pengolahan ikan. Pengolah materi pembelajaran yaitu pengolahan ikan secara kimiawi menggunakan garam, gula, bahan pengawet, dan bumbu, serta kerusakan produk hasil perikanan yang menggunakan penggaraman, gula, dan bahan pengawet. Pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar pengasapan untuk teknologi pengolahan ikan. Materi pembelajarannya yaitu pengolahan ikan dengan pengasapan untuk teknologi pengolahan ikan asap. Selanjutnya, kerusakan produk hasil perikanan beserta cara penanganannya. Pertemuan ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan alat tradisional dan modern dalam pengolahan ikan. Materi pembelajaran yaitu penggunaan alat tradisional dan alat mekanik dalam pengolahan ikan. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip pengembangan produk hasil perikanan atau diversifikasi produk. Materi pembelajarannya itu definisi, prinsip dasar, dan ruang lingkup diversifikasi produk hasil perikanan, serta macam atau jenis produk diversifikasi ikan. Pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan ruang lingkup makro dan mikro alga, serta mampu menjelaskan komposisi kimia makro dan mikro alga. Materi pembelajarannya yaitu konsep dasar teknologi pengolahan rumput laut dan produk rumput laut. Pertemuan ke-15 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan industri perikanan secara nasional maupun internasional. Materi pembelajarannya pengenalan dan perkembangan teknologi industri pengolahan ikan secara nasional maupun nasional. Adapun pertemuan ke-16 digunakan untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perairan adalah Delivery Interaction Assessment atau DIA. Adapun untuk delivery-nya adalah pembelajaran tatap muka dan interaction-nya yaitu discovery learning, presentasi kelompok, dan diskusi. Untuk assessment dengan penilaian yang disampaikan pada kontrak pembelajaran. Untuk sistem penilaian terdiri dari tugas, penugasan latihan soal 5%, partisipasi dalam diskusi atau presentasi 15%. Total untuk tugas presentase 20%, praktikum 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, dan total penilaian 100%. Berikut cuplikan kegiatan pembelajaran luring mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa sekalian atas kehadirannya di mata kuliah dasar-dasar teknologi hasil perairan. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Mata kuliah hari ini yaitu prinsip dan metode pengasapan. Sebelum kita memulai untuk penjelasan materi prinsip dan metode pengasapan, saya akan bertanya, sejauh ini apa yang kalian ketahui tentang metode pengasapan?
Belum ada yang tahu. Oh, belum ada yang tahu. Berikut selanjutnya saya akan jelaskan mengenai prinsip dan metode pengasapan. Ini pengertiannya adalah pengasapan itu adalah salah satu usaha pengolahan dan pengawetan ikan yang sebagian besar dilakukan secara tradisional, semi modern maupun modern. Nah, di masyarakat pengolahan di sekitar kita itu biasanya masih bersifat tradisional. Nah, selanjutnya pengasapan itu merupakan kombinasi dari proses-proses penggaraman, braining, pemanasan atau cooking, dan juga pengasapan itu sendiri. Nah, penggaraman itu bertujuan untuk mengurangi kadar air pada ikan. Karena apa? Karena ikan itu memiliki kadar air yang paling tinggi. Nah, kadar air yang tinggi itu bisa menyebabkan proses pembusukan ikan itu lebih cepat. Nah, sebenarnya dikenal dengan ikan itu memiliki sifat perishable food. Perishable food itu adalah ikan yang produk yang mudah mengalami pembusukan. Nah, selanjutnya dilakukan dengan pemanasan atau cooking dengan menggunakan asap. Nah, pemanasan itu untuk menginaktifkan enzim yang bisa mempercepat proses pembusukan dalam tubuh ikan. Terus pengasapan itu memiliki senyawa fenol yang bisa sebagai antioksidan alami. Antioksidan itu adalah senyawa yang bisa menghambat proses oksidasi lemak. Oksidasi itu bisa menyebabkan proses pembusukan ikan. Terus upaya pengasapan ikan itu adalah suatu upaya untuk pengembangan usaha pengolahan ikan sehingga ikan itu memiliki produk bernilai tambah atau value added product, mana ikan segar itu diolah menjadi ikan asap, itu bertujuannya untuk menambah nilai jual produk. Terus selanjutnya tujuan dari pengasapan adalah untuk mengawetkan ikan dengan memanfaatkan bahan-bahan alam. Bahan-bahan alamnya itu adalah berasal dari kayu atau limbah hasil pertanian. Jadi memanfaatkan limbah-limbah hasil pertanian. Nah, seperti contoh limbah hasil pertanian adalah tempurung kelapa, sekam padi, ataupun bonggol jagung, atau kayu-kayu yang kayu bakar. Terus selanjutnya tujuan dari pengasapan yang lainnya adalah memberikan rasa dan aroma yang khas. Khasnya adalah ikan asap. Next, nah ini adalah contoh produk ikan asap dari yang mulai semi modern, tradisional maupun yang modern. Ini ada ikan bandeng asap, terus ikan tongkol asap dan lain-lainnya ya. Terus ini adalah beberapa jenis ikan yang bisa diasap, yaitu kalau dari air laut itu ikan pari, tahu pari? Nah, ikan manyung, terus ikan salem. Ikan salem itu biasanya juga bisa digunakan sebagai ikan pindang. Terus ikan tongkol. Untuk ikan air tawar itu ada ikan lele. Nah, ikan lele itu biasanya itu khasnya itu ada di Jogja, ikan mangut lele. Terus ikan patin, ikan bandeng dan lain-lainnya. Next. Ini prinsip dari pengasapan ikan adalah merupakan gabungan dari proses penggaraman, kemudian dikeringkan atau melakukan pemanasan dengan suhu tinggi, dan juga selanjutnya dengan proses pengasapan. Proses pemanasan itu menghasilkan asap. Nah, asapnya itu yang digunakan untuk mengawetkan ikan. Ini pengasapan di Indonesia itu menggunakan pengasapan tradisional. Pengasapan tradisional itu adalah menggunakan suhu pengasapan yang cukup tinggi atau suhu pemanasan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80-90 derajat. Itu biasanya ikannya itu langsung diletakkan di atas sumber api. Nah, waktu pengasapannya itu relatif pendek. Karena apa? Karena jarak sumber asap dengan produk itu tuh dekat, jadi bisa cepat matang atau panas. Nah, selanjutnya karena produknya itu yang relatif pendek, itu sebagian ada produk yang dihasilkan itu kurang matang atau matang sebagian, ataupun karena
jaraknya pendek, waktu yang matang itu jadi proses pemasakannya itu kurang sempurna. Nah, karena kurang sempurna itu bisa mempengaruhi produk akhir yang dihasilkan. Terus karena suhu pemanasannya itu tinggi, itu menyebabkan enzim yang bisa mempercepat proses pembusukan itu tidak aktif. Ini adalah proses pengasapan tradisional atau yang ada yang ada di masyarakat sekitar, yaitu ikan segar dilakukan penyiangan. Penyiangan itu adalah pembuangan isi perut, jadi dibersihkan isi perut. Kenapa isi perut itu harus dibuang? Karena itu yang paling cepat itu mengadakan pembusukan. Oke, karena isi perut itu sumber kontaminan, karena di situ ada sumber mikroorganisme pembusuk di situ. Terus dilakukan dengan pembelahan, pencucian. Pembelahan kalau misalnya ukurannya besar, biasanya itu yang diambil hanya dagingnya saja. Nah, kalau misalnya ukurannya kecil itu satu utuh. Terus kemudian dilakukan pencucian. Pencucian itu tujuannya untuk membersihkan kontaminan, kotoran-kotoran yang ada di tubuh ikan. Selanjutnya dilakukan dengan penggaraman. Penggaraman dengan melakukan di larutan garam. Di dalam larutan garam itu untuk mempercepat proses penyerapan garam ke tubuh ikan. Nah, penyerapan garam itu bisa menggunakan kering ataupun basah. Kering itu hanya dilumuri dengan garam, kalau dengan basah itu direndam dalam air garam. Nah, setelah itu dilakukan penirisan. Jadi garam-garam itu dibersihkan dulu, kemudian kalau basah itu ditiriskan sampai airnya itu tidak menetes. Selanjutnya dilakukan pengasapan. Proses pengasapan itu bisa menggunakan pengasapan dingin atau pengasapan panas. Pengasapan dingin itu biasanya suhunya itu di bawah 80 derajat. Waktunya itu relatif lama karena jarak sumber asap dengan ikan itu jaraknya itu jauh. Nah, terus pengasapan panas itu pengasapan yang dimana sumber apinya dengan produk itu relatif dekat. Nah, selanjutnya setelah proses pengasapan itu dilakukan pengepakan. Pengepakan itu hasil akhir, produk akhirnya dikemas kemudian disiap untuk dipasarkan. Next, ini adalah proses pengasapan tradisional yang selama ini ada di masyarakat sekitar, pengolahan ikan asap. Di sentra pengolahan ikan asap itu bisa kalian melihat apa yang Anda simpulkan dari ini. Ya, yang pertama sih tadi seperti yang dikatakan bahwasanya proses pengasapan itu dari kontak dengan tubuh api itu berdekatan. Ya. Sehingga hasil yang dihasilkan itu cepat matang, tetapi ada sedikit kurangan, yaitu ada sebagian bisa kosong gitu. Ya. Gitu, karena suhunya yang terlalu panas. Ya. Terus dilihat dari lingkungan ini, menurut kalian layak atau tidak? Kalau dari lingkungan, kurang memperhatikan sanitasi dan higienitasnya sepertinya. Ya. Ini karena kurang ya, dilihat dari ini kan sepertinya kurang memperhatikan kebersihan dan lain-lainnya ya. Nah, dengan dilihat dari seperti ini, produk hasil akhirnya itu apakah bisa memiliki umur simpan yang lama atau tidak? Sepertinya tidak, karena rawan terkontaminasi, jadi bisa menimbulkan mikroorganisme yang merusak produk. Jadi daya simpannya tidak lama. Next. Nah, ini adalah proses-proses pengasapan ikan ya. Nah, ini diuraikan proses pengasapan itu dari penggaraman. Nah, tujuan dari penggaraman itu menyebabkan daging ikan itu menjadi lebih kompak. Lebih kompak itu karena apa? Proses penggaraman itu bisa menyebabkan protein terdenaturasi, terkoagulasi. Nah, karena garam itu menarik air dan menggumpalkan protein. Nah, menggumpalkan protein dalam daging ikan, menarik air, jadi bisa mengurangi proses pembusukan. Kenapa? Kadar air itu kan sumber mikroorganisme itu berkembang biak. Kalau kadar airnya berkurang, otomatis mikroorganisme itu proses pertumbuhannya itu menjadi terhambat.
Terus, jadi tujuan dari penggaraman itu adalah dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Pemajunya adalah pengeringan. Pengeringan itu memberikan efek pengawetan karena bakteri-bakteri pembusuk itu lebih aktif pada produk-produk yang berair. Terus selanjutnya, proses pemanasan itu dapat menghentikan aktivitas enzim-enzim yang tidak diinginkan. Contoh enzim-enzim yang bisa mempercepat proses pembusukan. Nah, selanjutnya yaitu menggumpalkan protein daging ikan dan menguapkan sebagian air dari dalam jaringan daging. Ya, selain diberi garam untuk mengurangi kadar air, juga dilakukan proses pengeringan dan pemanasan. Nah, proses pemanasan itu selanjutnya yaitu proses pengasapan. Itu tujuannya untuk mengawetkan dan memberi warna dan rasa spesifik pada ikan. Asap itu memiliki daya pengawet yang sangat berlangsung memiliki tergantung pada lama dan ketebalan asap. Nah, kenapa asap memiliki daya awet? Karena asap itu memiliki senyawa fenol yang bersifat sebagai antioksidan dan antimikroba alami yang dihasilkan dari pembakaran kayu-kayu ataupun limbah pertanian. Nah, lama pengasapan dan ketebalan asap itu berpengaruh pada daya simpan itu. Semakin tebal asapnya, semakin tinggi kadar fenolnya dan kadar asam organiknya. Nah, asam organik dalam asap itu juga bisa sebagai antioksidan dan antimikroba. Nah, pengolahan tradisional yang selama ini ada di masyarakat sekitar itu memiliki beberapa kelemahan, yaitu teknologi yang pengasapan itu masih bersifat sederhana, hanya menggunakan peralatan yang sederhana. Terus sanitasi tempat pengolahan itu kurang diperhatikan. Nah, itu sangat bisa mempengaruhi produk akhir yang dihasilkan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan itu kurang seragam. Karena apa? Proses pengasapannya itu berlangsung dengan cepat. Terus relatif waktunya itu cepat, terus suhu pengasapan itu kurang dikontrol. Jadi bisa menyebabkan gosong sebagian. Nah, gosong sebagian. Nah, itu terus selanjutnya adalah pencemaran lingkungan dari baik udara, tanah, dan air. Karena apa? Asapnya itu bisa mencemari udara. Terus tanahnya itu karena apa? Limbah-limbahnya yang dibuang. Terus air sisa pencuciannya yang tidak langsung dibuang, tidak diperhatikan untuk limbahnya. Terus selanjutnya adalah produk ikan asap itu sebagian terkadang mengandung senyawa karsinogenik. Karena apa? Produk yang dihasilkan itu kurang seragam karena apa? Kadang ada yang gosong sebagian. Nah, gosong sebagian itu bisa menyebabkan senyawa karsinogenik itu muncul. Nah, senyawa karsinogenik itu adalah senyawa yang bisa menyebabkan kanker. Nah, karena produk itu tidak seragam, pengasapannya itu berlangsung kurang sempurna, itu bisa menyebabkan case hardening atau gosong sebagian. Ini adalah syarat mutu dan keamanan produk. Ini ada menurut SNI ya, Standar Nasional Indonesia, di mana untuk sensorinya itu minimal 7, nilainya 7. Sensori itu berasal dari organoleptik. Kemudian untuk cemaran mikrobanya itu harus diperhatikan. Karena apa? Mikroorganisme itu bisa menyebabkan keracunan makanan apabila kita mengkonsumsi kalau tidak memperhatikan kebersihan. Terus untuk cemaran logamnya bisa dilihat ya. Untuk residu kimia kloramfenikol jumlah itu tidak boleh ada. Kloramfenikol itu muncul biasanya itu digunakan untuk membersihkan peralatan di pabrik, itu biasanya menggunakan kloramfenikol. Ataupun antibiotik. Maksudnya ini antibiotik. Kloramfenikol itu antibiotik. Biasanya itu ada di pakan ikan. Terus cemaran kimia itu besopiren. Besopiren itu maksimal 5 mikrogram per kilogram. Nah, besopiren itu adalah senyawa yang menyebabkan
kanker atau senyawa karsinogenik dalam produk ikan asap. Ini adalah keamanan produk ikan asap. Ini keamanan produk ikan asap. Ini hasil-hasil penelitian yang meneliti tentang kandungan bisopiran di ikan asap, baik secara tradisional maupun menggunakan smoking cabinet. Ini dimana yang paling tinggi itu adalah nilai bisopiran yang paling tinggi itu adalah ada di pengasapan secara tradisional. Kenapa? Yaitu karena proses pengasapannya itu yang berlangsung kurang sempurna atau maksudnya kurang sempurna, terus ada yang matang sebagian dan lain-lainnya. Nah, itu nilai bisopirannya itu paling tinggi. Dan sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya Bu, Ya. tadi kan dalam pengasapan tradisional disebutkan bahwasanya ada penggaraman. Penggaraman itu kan bersifat hidroskopis. Ya. Hidroskopis itu apa sih Bu? Higroskopis itu adalah suatu sifat yang bisa menyerap air. Jadi garam itu memiliki kemampuan menyerap air dalam tubuh ikan. Nah, menyerap tubuh air itu tujuannya penggaraman itu kan karena sifatnya higroskopis yang bisa menyerap air. Air yang terserap itu bisa mempertahankan umur simpan ikan. Jadi memperpanjang umur simpan ikan. Kenapa? Kadar airnya terserap. Nah, proses pembusukan itu bisa terjadi apabila kadar airnya itu tinggi. Nah, kadar air tinggi itu karena apa? Bakteri itu hidup pada bahan atau produk yang memiliki kadar air yang tinggi. Sini cukup. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan perishable food? Boleh saya Ya. Kalau tidak saya Bu, perishable food itu produk yang memiliki mudah pembusukan gitu Bu. Nah, Daya simpannya rendah seperti itu Bu. nah, contoh produk yang memiliki sifat perishable food apa? Itu tadi ikan asap. Ikan ya. Oke, baik. Ikan itu memiliki sifat perishable food. Kenapa? Dia itu memiliki kadar air yang cukup tinggi, jadi mudah mengalami proses pembusukan. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Oke. Demikian. Ini adalah daftar pustaka yang saya acu untuk materi perkuliahan hari ini. Terus ini ada beberapa ya. Mungkin masih ada lagi yang bisa sebagai sumber referensi yang lain-lainnya. Untuk tugas besok, pertemuan selanjutnya meringkas jurnal artikel tentang pengasapan ikan. Oke, dan dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih atas kehadirannya untuk perkuliahan hari ini. Demikian, apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.